Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TV 10? Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di Redaksi Dunia Islam yang menyampaikan informasi menarik untuk kalian seputar kehidupan Islam dari zaman Rasulullah hingga kehidupan modern saat ini. Kondisi sehat adalah keadaan sempurna bagi manusia, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang terbebas segala penyakit dan kecacatan. Kondisi sehat menjadi harapan bagi setiap manusia. Gaya hidup sehat memiliki peran penting agar manusia bisa mempertahankan kondisi sehatnya. Lantas, bagaimana kehidupan sehat yang bisa diterapkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Yang pertama adalah bangun tidur sebelum waktu sholat subuh atau fajar. Ada banyak cara agar kita selalu hidup sehat, di antaranya adalah dengan makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, tidur tepat waktu, dan banyak lagi cara hidup sehat lainnya. Rasulullah memiliki kebiasaan bangun sebelum sholat subuh. Beliau tidak suka kepada umatnya yang bangun siang, juga kepada orang yang tidur kembali setelah bangun dan sholat subuh. Kata Nabi, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir Allah Ta'ala, mulai dari waktu sholat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, bangunlah pagi untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Selain memperoleh keberkahan hidup, mereka bangun subuh juga mendapatkan doa selamat dari para malaikat. Bagaimana dalam firman-Nya? Dirikanlah sholat dari kegelinciran matahari sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Keberkahan bangun sebelum subuh itu juga menjangkau aspek kesehatan fisik dan mental. Banyak ahli kedokteran yang menyebut bahwa bangun subuh itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa manfaat bangun sebelum subuh menurut Islam adalah meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, memperbaiki mood, dan meningkatkan produktivitas seseorang. Selain itu, manfaat bangun subuh juga membuat orang lebih bahagia, lebih aktif dalam kegiatan sehari-hari, dan bisa lebih berprestasi di sekolah ataupun di kampus. Selain itu, untuk kesuksesan, bangun sebelum subuh juga mendorong kesuksesan seseorang untuk mencari rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur, maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberikan rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bahaki. Demikian ulasan kita sahabat TV 10. Kali ini tentang manfaat bangun subuh menurut Islam, di mana hal yang diajarkan sendiri Rasulullah yang selalu bangun subuh seperti yang tertera dalam beberapa hadis yang telah dijelaskan di atas. Yuk sahabat TV 10, mulai sekarang kita bangun subuh dan jadikan hidup kita lebih sehat dan bersemangat. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersiwak. Setelah bangun dari tempat tidur, Rasulullah mulai harinya dengan menggosok gigi dengan bersiwak. Siwak yang umumnya dikenal berasal dari ranting atau batang pohon Salvadora persica. Batang siwak memiliki ukuran kecil seperti ranting yang berwarna coklat muda yang memiliki serat seperti bulu sikat. Sejak zaman Rasulullah, ranting tersebut dipergunakan untuk membersihkan permukaan gigi sehingga termasuk dalam amalan sunnah muakkad dan mendekati wajib. Di dalam Tibu Nabawi, siwak memiliki 10 kebaikan yang terpuji, yaitu dapat membersihkan mulut, membuat ridho Allah, membuat setan murka, disukai Allah dan para malaikat yang mencatat amal, dapat menguatkan gizi, menghilangkan lendir pada mulut dan tenggorokan, menyegarkan nafas, mengeluarkan cairan yang tidak bermanfaat,
menguatkan mata, dan akhirnya dapat menghilangkan bau mulut. Sediakanlah selalu siwak di kamar tidur agar waktu untuk berada di kamar kecil dapat dipersingkat. Resiko terhadap paparan air dingin juga dapat dikurangi dan kebersihan mulut tetap terjaga. Salah satu keutamaan bersiwak adalah lipat gandakan pahala sholatnya. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan, sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik, lebih afdol daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Nabi Muhammad ketika hendak sholat selalu bersiwak. Beliau menyukai bersiwak, bahkan di akhir hayat beliau tetap menyempatkan diri untuk bersiwak. Dengan manfaat siwak yang telah diuraikan beserta praktisnya, selayaknya umat Islam menggunakannya setiap bangun tidur. Penggunaannya juga dapat dilakukan di waktu-waktu lainnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah berdoa setelah bangun pagi dan menghirup udara pagi. Siapa di antara sahabat TV 10 yang ketika bangun tidur langsung cek handphone? Baik sekedar membuka WhatsApp, sosial media, membaca berita, atau bahkan main game. Sayang sekali ya, jika hal itu dilakukan. Karena 20 menit pertama setelah kita bangun tidur adalah waktu di mana kemampuan otak kita beralih ke delta frekuens ke theta frekuens. Dan di tahap ini otak kita sangat mudah meresapi sesuatu. Baiknya, sahabat TV 10, ketika kita bangun pagi, hal positif yang dapat kita lakukan adalah dengan memanjatkan doa sebagai wujud rasa syukur kita karena telah dibangunkan kepada Allah setelah lama bertidur. Lantas, bagaimana doa bangun tidur yang telah dituntunkan oleh Rasulullah? Bacaan pertama yang bisa dibaca di pagi hari setelah bangun tidur adalah Alhamdulillahlazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Doa zikir yang telah diucapkan pada pagi hari menjadikan pembukaan amal dan menunjukkan bahwa dari pagi hari kita sudah memulai dengan berzikir kepada Allah. Sebagaimana pula saat hendak tidur, ditutup pula dengan amalan zikir kepada Allah. Berarti, membuka catatan amal kita adalah berzikir, penutupnya pun berzikir. Lalu diharapkan antara pembuka dan penutup tersebut adalah pengampun dosa. Setelah kita bangun tidur dan berdoa, apa yang selanjutnya kita lakukan? Rasulullah juga memiliki kebiasaan menghirup udara pagi yang segar. Udara pagi dikenal dengan kesegarannya, masih bebas dari polusi dan zat-zat yang mencemari, sehingga kadar oksigennya masih murni dan bersih. Menghirup udara pagi sangat baik untuk tubuh, sebab udara yang bersih dapat memberikan energi baru dan meningkatkan vitalitas yang membuat kita lebih siap menjalani hari. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memulai aktivitas olahraga. Selain memberikan energi untuk sepanjang hari, menghirup udara pagi yang segar saat berolahraga juga membawa banyak manfaat bagi tubuh dan pikiran. Beberapa manfaat yang kita peroleh ketika kita menghirup udara segar saat berolahraga di pagi hari adalah mengurangi stres dan membuat pikiran lebih tenang, meningkatkan konsentrasi dan fokus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung fungsi pernafasan, dan memberikan energi lebih. Jadi, tunggu apa lagi sahabat TV 10? Ayo kita lakukan aktivitas positif ini untuk mengawali hari. Yang keempat, mencampuri makanan dengan minyak zaitun. Dikenal memiliki tubuh yang sehat, kuat, dan bugar, membuat Rasulullah memang pantas menjadi panutan dalam menjalankan gaya hidup sehat. Apalagi seumur hidupnya, Rasulullah hanya dapat mengalami 2 kali sakit. Pertama ketika diracun oleh seorang wanita Yahudi yang menghidangkan makanan kepada Rasulullah di Madinah. Dan yang kedua adalah ketika menjelang wafatnya. Berbicara mengenai gaya hidup sehat Rasulullah, tahukah Anda, ternyata ada pola makan unik yang dikerap dilakukannya, di mana setiap sore hari Rasulullah disebut sering mengonsumsi minyak zaitun.
Bahkan dalam hadis, Rasulullah tak segan menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi minyak zaitun. Rasulullah bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Rasulullah memiliki kebiasaan mencampurkan makanannya, seperti roti dengan cuka dan minyak zaitun. Beberapa pengguna minyak zaitun untuk diperlukan memasak, yakni sebagai pengganti minyak goreng. Minyak zaitun dapat juga digunakan sebagai salah satu bumbu untuk merendam masakan sebelum dimasak. Ada berbagai kelebihan yang bisa Anda peroleh saat menggunakan minyak zaitun sebagai bahan untuk memasak. Mengurangi resiko terkena penyakit kardiovaskular. Berkat kandungan lemak sehatnya, menggunakan minyak zaitun untuk memasak diketahui dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, minyak sehat juga baik untuk memelihara kesehatan jantung dan otak. Minyak zaitun berperan besar dalam melawan diabetes. Ini karena minyak zaitun mengandung polifenol yang dapat mengontrol kadar gula darah dan meningkatkan kinerja hormon insulin. Menggunakan minyak zaitun untuk memasak juga dapat mencegah Anda terkena obesitas dan membantu mengontrol berat badan. Namun, untuk mendapatkan manfaat banyak minyak zaitun, Anda juga perlu rutin berolahraga dan menjalani pola makan sehat. Penggunaan minyak zaitun untuk memasak juga mampu meredakan nyeri sendi. Ini karena beberapa peneliti menyebut bahwa kandungan polifenol dalam minyak zaitun dapat mengurangi peradangan pada sendi. Kandungan antioksidan dalam minyak zaitun dapat mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas. Hal ini menjadikan minyak zaitun bermanfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kanker. Meski begitu, manfaat minyak zaitun terhadap kanker masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kelima, ada tidak menyisakan makanan di piring dan menggunakan 3 jari. Kebanyakan orang pasti pernah mendengar, kalau makan tidak habis itu mubazir dan menjadi teman setan. Di dalam Islam, ada hukum tidak menghabiskan makanan. Dijelaskan untuk dijadikan pedoman supaya tidak melakukannya. Lantas, seperti apa Islam menyikapinya? Di dalam surat Al-Isra ayat 26 hingga 27, dijelaskan tentang di mana posisi manusia yang boros hartanya, termasuk makanan. Dilarang untuk menghamburkan harta atau boros, karena orang yang boros itu merupakan saudara dari setan. Sementara setan itu masuk kategori makhluk yang ingkar kepada Allah SWT. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa hukum tidak menghabiskan makanan adalah tidak baik dan tidak disukai oleh Allah karena masuk dalam kategori mubazir. Seringkali kita berlena oleh hawa nafsu saat sedang makan. Terlebih lagi ketika sedang lapar-laparnya, semisal mengambil porsi makanan yang berlebih karena merasa sangat lapar tanpa memikirkan apa kita mampu menghabiskannya. Tanpa kita sadari, makan yang kita makan terdapat keberkahan di dalamnya. Namun, tidak kita ketahui bagian manakah keberkahan harus berada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yang termaktub di dalam kitab Syahih Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi apabila selesai makan, beliau menjilati 3 jari tangannya. Anas berkata, beliau bersabda, apabila suapan makan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan dimakan setan. Dan beliau menyuruh kami untuk menjilati piring. Beliau bersabda, karena kalian tidak tahu makanan mana yang berkah. Hadis riwayat Muslim. Hal yang harus kita perhatikan adalah alangkah baiknya kita tidak mengikuti hawa nafsu dalam makan, melainkan takarlah makanan kita sebelum memakannya. Dan pikirlah pula apakah kita sanggup untuk menghabiskannya atau tidak. Hal ini bertujuan bukan semata-mata untuk menjaga kesehatan, melainkan juga menjalankan sunnah Rasulullah. Baiknya makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jangan kemana-mana ya sahabat TV 10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan pola hidup sehat ala Rasulullah. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam, Inspirasi dan Edukasi.
Halo sahabat TV 10, kembali lagi di program acara Redaksi Dunia Islam. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja pola hidup sehat ala Rasulullah. Langsung aja simak videonya, check it out. Yang keenam, tidur sejenak di siang hari. Tidur atau istirahat adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia di setiap harinya. Dengan porsi tidur yang cukup, seorang dapat menjalankan aktivitas seharinya secara maksimal. Maka dari itu, ada waktu di mana tidur itu membawa berkah tersendiri. Salah satunya adalah tidur qailullah. Waktu qailullah ini adalah menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti, fungsi utama tidur siang ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyam al-lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Terlebih bagi para pekerja keras, biasanya mendapatkan kesempatan istirahat mulai pukul 11.30 hingga 12.30 dan biasanya dimanfaatkan untuk isoma. Namun, sebagian kalangan profesional enggan mengartikan istirahat sebagai tidur siang karena bagi mereka adalah jam sibuk. Dalam dunia kedokteran, ternyata tidur siang mampu merelaksasi tubuh dan dapat menenangkan saraf-saraf tegang, lelah akibat berbagai kegiatan. Banyak praktisi kesehatan yang menganjurkan untuk tidur siang selama 30 menit per hari. Sebab, memanfaatkan tidur adalah memperbaiki memori. Lebih mudah menghubungkan fakta, memperbaiki suasana hati. Aktivitas ini lebih baik daripada kafein. Bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan bisa tidur nyenyak di malam hari. Yang ketujuh, menggunakan wewangian. Menerapkan gaya hidup seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sebisa mungkin harus masuk dalam bucket list semasa hidup. Termasuk mencontoh bagaimana Nabi berhias diri setiap hari. Salah satu hal yang paling disukai Rasul adalah memakai wewangian atau parfum, khususnya saat beliau hendak beribadah. Karena memakai wewangian dalam Islam menjadi sunnah dan bagian dari ibadah yang wajib kita teladani. Salah satu ajaran yang pertama kali disampaikan dalam Islam adalah pentingnya menjaga kebersihan, termasuk kebersihan pakaian. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu merawat kebersihan tubuh dan pakaiannya sebagai bagian dari keimanan. Perintah menjaga kebersihan bukan hanyalah tuntunan fisik, melainkan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Selain itu, Rasulullah juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan di tempat tinggal karena Allah menyukai hal-hal yang bersih dan baik. Diriwayatkan dari Sabit, Anas berkata, tidak pernah aku mencium aroma parfum hamba, misik, dan parfum yang lebih harum keringat Nabi. Dan aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada menyentuh Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung makna bahwa biasanya memakai wewangian adalah salah satu kesunahan. Sebab pernyataan Nabi Muhammad yang notabene memiliki aroma wangi ini tetap menyukai wewangian dengan bertujuan untuk menyontohkan umatnya agar selalu berpenampilan bersih dan wangi. Terlebih ketika memasuki hari Jumat, umat muslim dianjurkan membersihkan diri dan memakai wewangian. Khususnya hari Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk umat muslim. Siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi menggunakan siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menggunakan wangian yang dicontohkan Nabi Muhammad akan memberikan kesan bersih, suci, dan kenyamanan bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan, berkat memakai wangian, seorang bisa mendapatkan pahala karena telah berusaha membuat orang lain senang dan merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Rasulullah menganjurkan, parfum laki-laki adalah aroma yang kuat tapi warnanya tersembunyi. Parfum perempuan adalah yang aromanya lembut tapi warnanya terlihat jelas. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Seorang perempuan diperbolehkan menggunakan parfum asalkan tidak berlebihan dan digunakan hanya di rumah dan di hadapan sang suami.
Pemakaian parfum bagi perempuan dilarang untuk menarik perhatian lawan jenis. Yang kedelapan, ada olahraga Nabi. Memiliki tubuh yang kuat secara fisik sangat dianjurkan oleh agama. Karena seorang yang lebih aktif dan energik dalam menjalankan ibadah serta mengurus kebutuhan orang lain. Nabi Muhammad sangat menganjurkan berolahraga, terlebih lagi latihan fisik. Rasulullah pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, padahal keduanya sama-sama baik. Berikut adalah beberapa olahraga yang dicontoh Rasul sebagai bagian dari ajaran beliau untuk menjaga kesehatan dan kekuatan fisik. Yang pertama adalah jalan kaki. Jalan kaki telah menjadi kebiasaan sejak zaman Rasul. Bahkan, beliau menjadikan jalan kaki sebagai pengobatan. Hal ini ditekankan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya aktivitas untuk mengobati diri adalah mengobati diri melalui hidung, mulut, bekam, dan al-maj. Menurut Sa'ud bin Abdullah al-Rauqi, yang bermaksud dengan al-maj adalah jalan kaki, hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua adalah memanah. Rasulullah mempunyai perhatian khusus dalam olahraga ini. Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda ketika beliau sedang berada di atas mimbar, siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Memanah merupakan keterampilan penting di zaman Nabi Muhammad untuk bertujuan jihad, berjuang di jalan Allah, dan latihan perang karena merupakan salah satu bentuk senjata. Olahraga memanah dapat memperkuat otot-otot tubuh bagian atas seperti lengan, bahu, dan punggung, serta meningkatkan koordinasi tangan mata dan fleksibilitas. Memanah juga dapat membantu meningkatkan fokus, kesabaran, dan kepercayaan diri, memperoleh pahala karena telah mengikuti sunnah Nabi, terutama jika dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah berkuda. Berkuda merupakan olahraga sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Belajar berkuda juga dijadikan saran hiburan dan menyenangkan. Lebih senang lagi, ternyata berkuda juga mendatangkan pahala. Meskipun secara fungsi, sebagian bisa tergantikan dalam alat transportasi modern. Namun ada di sisi lain tak bisa digantikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan kendaraan kuda. Allah telah tetapkan pada ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan hingga akhir kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada ubun-ubun kuda itu telah ditetapkan kebaikan hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Meski banyak mengandung kebaikan, sunnah Nabi Muhammad yang satu ini juga masih banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini. Padahal bagi yang menghidupinya akan mendapatkan nilai ketaatan, nilai ibad, menyiapkan kekuatan, nilai pahala sunnah, dan tentunya juga hiburan yang menyenangkan. Yang kesembilan ada puasa Nabi. Puasa Nabi adalah ibadah yang tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayatkan At-Tabrani dalam Mujam Al-Awsat. Berikut beberapa manfaat puasa untuk tubuh. Yang pertama, dengan berpuasa, pola makan seimbang. Memang, berpuasa dapat menyisakan pengaruh baik bagi sistem imun. Tetapi, dengan beberapa catatan, antara lain puasa dilakukan dengan memperhatikan pola makan seimbang, ketika berbuka dan sahur, istirahat cukup, tidak stres, dan olahraga cukup. Saat puasa, konsumsi makanan dengan nutrisi seimbang sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Untuk menu berbuka puasa, sebaiknya tidak menyantap makanan sudah dicerna seperti nasi, karena lambung sudah beristirahat selama 12 jam, sehingga sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna.
Berbuka puasa sebaiknya dengan beberapa butir kurma atau makanan yang manis dan air putih yang terlebih dahulu. Lalu sholat maghrib, dan setelah itu menikmati nasi berserta lauk pauk yang sehat dan bernutrisi, sebagaimana sunnah Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi biasanya berbuka dengan rutok, kurma muda, sebelum sholat. Jika tidak rutok, maka beliau berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, beliau minum dengan 1 teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Qasimah. Rasulullah melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, termasuk beberapa puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti Senin Kamis, Daud, puasa Syawal, dan sebagainya. Oleh karenanya, berpuasa merupakan salah satu pola hidup sehat Rasulullah. Karena selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, dengan berpuasa memiliki banyak keutamaan yang mencakup ketaatan kepada Allah, kesempurnaan iman, dan takwa serta memperoleh pahala yang besar. Yang ke-10, menjaga kebersihan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang memberikan keberkahan kepada seluruh manusia maupun alam semesta, sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur tentang kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan, karena kebersihan selain sebagian dari iman, juga merupakan pangkal dari kesehatan. Bersihkanlah dirimu dengan segala kemampuan yang kamu miliki, karena sesungguhnya Allah mendasarkan Islam pada kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Pribadi Rasulullah memang terkenal bersih dan rapi. Setiap hari Kamis atau Jumat, beliau secara rutin mencukur rambut halusnya di pipi, memotong kuku, serta memakai minyak wangi. Hal ini terlihat kecil, namun selalu dilakukan Nabi Muhammad untuk menjaga kebersihan adalah mencuci tangan. Nabi Muhammad mencuci tangannya sampai ke sela-sela hingga bersih. Tidak heran jika Nabi tidak pernah mengalami gangguan pencernaan atau sakit perut walaupun makan hanya dengan menggunakan tangan. Beberapa kondisi seseorang yang disunahkan untuk mencuci tangan diantaranya ketika berwudu, ketika bangun tidur, ketika setelah makan, dan ketika tangan kotor. Hakikatnya, kebersihan dalam Islam ada menghendaki umatnya agar menjaga kebersihan secara menyeluruh, baik itu kebersihan jasmani maupun rohani, dan tidak hanya terbatas pada kebersihan pribadi saja, tetapi mencakup kebersihan lingkungan sekitar yang meliputi berbagai tempat, baik itu tempat ibadah maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasa digunakan dan dimanfaatkan masyarakat luas. Islam mengajarkan umatnya secara bersuci dan menjaga kebersihan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang merupakan pedoman dan paduan hidup manusia untuk mencapai kehidupan yang baik. Dan setiap upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mewujudkan kebersihan terhadap pribadi maupun lingkungan akan bernilai ibadah, karena kebersihan itu bersumber dari iman. Itulah tadi beberapa ulasan redaksi Dunia Islam tentang pola hidup bersih ala Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian. Sampai ketemu di penghujung acara. Kini saatnya sahabat redaksi Dunia Islam pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya, tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.